Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita satukan hati dan pemikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar Engkau ya Allah di sepanjang kehidupan kami, yang terus memelihara kami. Secara khusus buat saat ini Tuhan sediakan dan izinkan waktu bagi kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu lah yang mengajari kami untuk mengerti, memahami dan melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat sulit kita percaya kepada sesuatu hal yang menurut pemahaman, menurut logika kita tidak akan terjadi. Sulit kita mengimaninya, sulit kita memahaminya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi di luar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Seolah-olah kita tidak menaruh keyakinan dan kepercayaan sesuatu hal akan terjadi di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Abraham, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Abraham percaya sesuatu hal yang menurut manusia tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Tetapi Abraham percaya kepada setiap firman yang telah disampaikan Allah kepadanya. Ketika kita baca dari Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6,
Ketika Abraham diperintahkan Tuhan melihat ke langit dan melihat betapa banyaknya bintang-bintang di langit, Allah berfirman kepada Abraham, demikianlah akan banyaknya keturunanmu. Apa respon Abraham, Bapak Ibu? Abraham percaya akan apa yang telah disampaikan Allah kepadanya, kalau keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan kalau kita baca ayat yang ke-6, Kejadian 15 tadi ayat yang ke-6, Tuhan memperhitungkan kepercayaan, keyakinan Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan Abraham, keyakinannya, kepercayaannya kepada setiap firman yang telah disampaikan Allah kepadanya, dia percaya akan setiap firman, akan setiap janji yang telah disampaikan Allah kepada dirinya. Janji itu Bapak Ibu tidak langsung digenapi, tidak cepat, butuh waktu penantian yang kita katakan lama. Ketika Abraham hidup dan di masa tuanya, kira-kira 100 lebih umur Abraham, secara manusia tidak akan dapat lagi memiliki keturunan. Demikian juga dengan Sarah. Alkitab tadi mencatat rahim Sarah telah tertutup karena usia yang sangat tua. Secara kesehatan Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki umur yang sudah tua tidak akan mungkin lagi memiliki keturunan ataupun anak. Apakah Abraham mundur? Apakah Abraham bimbang? Apakah Abraham meninggalkan Tuhan? Tidak. Karena iman dasarnya tadi, Abraham percaya dan Tuhan melihat iman itu, iman Abraham itu sebagai sebuah kebenaran, sehingga di masa tua Abraham dan Sarah, mereka diberkati Tuhan melalui kelahiran anaknya yang bernama Ishak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lihat bagaimana Abraham sungguh-sungguh tetap hidup dalam memuliakan Tuhan, hidup dalam tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun, karena kepercayaannya tadi kalau dirinya akan memiliki banyak keturunan, kalau dirinya akan disebut sebagai bapa dari sebagian bangsa. Dan kita Bapak Ibu orang-orang percaya, dengan iman kita mengatakan Abraham adalah bapak orang-orang percaya. Karena kepercayaan Abraham kepada Allah, keyakinannya yang utuh dan sempurna, dan Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Abraham tidak meninggalkan Tuhan. Abraham tetap turut berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, satu yang Abraham percayai, kalau Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia di dalam janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan melakukan segala kekuasaan dan kekuatan untuk menepati janji yang telah disampaikan Allah kepada Abraham. Dan Abraham percaya itu Bapak Ibu. Tuhan akan setia kepada janjinya.
yang akan memberkati kehidupannya sehingga tidak ada sedikit pun keraguan ataupun kebimbangan, dan hidupnya tetap memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan katakan kepada Abraham, kepercayaannya itu diberitakan sebagai kebenaran, kalimat itu juga sampai kepada kita orang-orang yang percaya. Karena kita percaya kepada Dia, kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Kita percaya kepada Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa, kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itu menjadi iman percaya kita kalau kita sesungguhnya sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita juga menaruh iman kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan itu akan menjadi sebuah kebenaran, kita sudah bebas dari maut. Tetapi iman yang sungguh, iman yang sempurna, iman yang tidak ada lagi di dalamnya keraguan dan kebimbangan. Kita percaya Tuhan berkuasa, Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan pernah terfokus kepada pemikiran dan rancangan atau pemahaman kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Terkadang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sesungguhnya telah menyediakan itu kepada kita. Secara manusia sulit untuk kita mengimani dan meyakininya. Tetapi ketika kita percaya Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin terjadi ketika kita mengimaninya dengan sungguh, ketika kita tetap tekun, taat dan setia kepada Tuhan, bahkan hidup memuliakan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan boleh sediakan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan pernah fokus kepada pemikiran kita semata, tetapi lihatlah Allah yang berkuasa, Allah yang menyediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah mati menyelamatkan dosa kita. Kalau kita memiliki iman yang sungguh, maka Tuhan akan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Kebenarannya apa? Kita bebas, lepas dari maut, dan kita telah diselamatkan oleh Allah. Karena itu yang mau kita alami Bapak Ibu. Keselamatan yang bersumber dari Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, jangan ada lagi kebimbangan, keraguan, tetap hidup memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apapun yang kita alami, kita gumuli sampai pada saat ini, kita belajar dari iman, kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Abraham tidak putus asa. Abraham yakin kalau Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Dan ketika Abraham menjalani hari-harinya dalam menantikan janji Allah itu, dia tetap hidup
memuliakan Tuhan dan tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak sekarang kita orang-orang percaya, ketika secara pemikiran kita, akal kita tidak diberkati Tuhan, kita berpaling dari Tuhan, kita meninggalkan jalan Tuhan dan berjalan menurut jalan-jalan dunia. Bahkan sering tanpa kita sadari, kita putus asa, kita menyerah, dan tidak ada sedikit pun semangat di dalam kehidupan kita karena beban, pergumulan, kesulitan hidup yang sedang kita alami. Dari Abraham kita belajar untuk tetap yakin dan membuang segala kebimbangan, keraguan dalam kehidupan kita. Yakin apa? Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang yang setia datang kepada Tuhan. Kita belajar juga dari Abraham, hidupnya tetap memuliakan Tuhan walaupun janji Tuhan belum tergenapi. Kita belajar Bapak Ibu, sesulit apapun situasi kita, mungkin sulit, kita sering mengatakan, karena tidak engkau yang merasakan apa yang aku rasakan, bebanku begitu banyak. Tetapi ketika beban Bapak Ibu banyak menurut Bapak Ibu, yakinlah, tetaplah muliakan Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu Tuhan, buat berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi hamba-Mu percaya Roh-Mu yang kudus bekerja senantiasa bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.